ini nih? Kita itu di sini jaga biar nggak ada pencuri kok malah. Sebentar, aku mau bergelantungan ini loh. Aku mau bergelantungan. Ini langsung saya buka aja dulu. Oh iya, buka dulu. Ya, buka. Oh enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini Ki? Ini matret. Oh, Spiderman. Ini menandakan Spiderman Jawa lah. Iya. Ini lurik. Nah ini bodoh. Pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa saya malam hari ini Spiderman bersama Batman dan teman-teman kepala yang lain. Optimus. Ini apa? Bumblebee itu? Optimis. Optimus itu ada apa? Venom. Saat ini ada. Ada ini ada Iron Man. Iron Man belum jadi. Sekarang ini Mas. jagoan-jagoan dari Marvel ketemu di acara Saya selak panas ya. Ini sesuai dengan tema malam hari ini. Kita menghadirkan narasumber yang biasa membuat produk-produk cosplay, kostum untuk bermain seperti ini. Ada tokoh-tokoh yang biasa tampil di film, kemudian di animasi dan lain sebagainya. Nah, kalau di Indonesia ada warga kita di Majelis Tausiran Nusantara kita ada yang punya usaha seperti ini kan, jadi unik, makanya malam hari ini kita ajak ke sini untuk ngobrol. Mas Widodo namanya. Oh, Mas Widodo. Selamat Widodo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Widodo. Mas Widodo. Anyep grogi atau gimana? Sebaiknya dilepas dulu topengnya di topeng. Sudah, Pak. Itu udah kapok asli nih. Saya kira ini tokoh apa gitu. Enggak ada. Kalau udah pakai topeng itu saya grogi malah. Jadi fotonya beda dengan yang aslinya. Itu foto yang lama tadi. Junjurin. Biasa pakai topeng. Junjurin, Om. Nggih, Alhamdulillah. Ini tokoh-tokoh kartun ya. tokoh-tokoh film bukan kartun. Film dulunya kartun juga, no? Ya, Iya, dulunya kartun. Ya. Masa kecil jenengan apa sih yang menjadi idola? Oh, ada. Ada band. Enggak. Itu loh. Satria Baja Hitam. Tambah podo saking RX King biar. RX. Satria Baja Hitam. Kemudian Power Rangers. Itu sisa angkatan. Itu awal-awal TV masuk di tempat saya. Oh, saya lebih tua lagi. Apa sih itu? Apa ada? Ada. Kalau jagoan Indonesia itu namanya Godam. Ya, Godam. Kalau luar negeri ada Superman, tapi kalau Indonesia Godam. Terus ada Gundala. Gundala itu putra petir gitu. Terus ada Darna itu cewek gitu tapi. Ada filmnya kalau Gundala itu. Jangan-jangan belum lahir itu. Iya. belum dong. Monggo kenalan Rian. Oh iya. Selamat udah. Selamat Widodo. Ya. Rumahnya di mana Mas Selamat? Rumahnya di Kelurahan Karangjati, RT 1 RW 8, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Oh, Semarang, Kabupaten. Berarti ikut cabangnya di Cabang Bergas nih. Bergas ya. Oke. Ini sebenarnya kalau ngomong-ngomong tentang apa kostum-kostum ini cosplay. sebenarnya kostum itu tidak hanya helm kepalanya saja ya, tapi sebenarnya lengkapnya. Tapi Ada. kita nanti lihat yang versi lengkapnya seperti apa ya, gitu ya. Tapi sebenarnya bermula dari kapan? Sejak kapan? Usaha seperti Ide pembuatan cosplay ini sebenarnya tidak sengaja juga waktu pas jalan-jalan ke Malioboro itu kan di Jalan Malioboro ada cosplayer yang aktif menghibur anak-anak kecil gitu loh, dengan pakaian yang sederhana juga tapi kok menarik gitu, banyak pengunjung pada suka gitu, terutama terkait karena wisata mencari hiburan ya, di situ ada cosplayer itu punya muncul ide juga, saya bikin sawah bisa gitu. Tapi kan terkait dengan pembuatan itu untuk apa tadinya kan belum ada rencana bikinnya kapan. Pasarannya kemana pasarnya gitu? Ya, bukan waktu ada kegiatan di tempat kerja
jalan sehat itu dalam rangka HUT RI. Nah, itu kan ada semacam jalan sehat karnaval berpakaian yang unik-unik kreativitas gitu. Nah, waktu niku ide yang saya punya itu tak realisasikan waktu persiapan acara jalan sehat dalam rangka HUT RI ini. Berapa hari waktu itu, Bung? Waktu niku proses pembuatannya Cepat. kan pulang kerja jam 3 paling sampai ya pulang kerja sampai maghrib itu udah lanjut besok lagi itu Ya, berapa selama hari? 1 minggu. Oh, 1 minggu. Oh, 1 minggu. Sudah siap digunakan waktu itu. Iya. Waktu itu tokoh pertama yang dibuat apa? Ya. Ini kostum yang ini mas. Ini. Ya Bumblebee, tapi Transformer yang pertama. Ya. Ya. Terus waktu itu ide pembuatan bahannya dari apa itu waktu? Bahannya kan dari spon ati kalau biasa disebut ya, spon Eva juga, spon ati, spon Spon Eva. ati? Iya. Penati itu gimana? Ya itu saya ya Oh, semacam itu ini. seperti matras itu ya, Pak? Iya. Materi Kan matras ya? Sama yang karpet matras anak-anak terap-terapan itu toh itu Oh sama iya, buat persis ya. anak-anak itu loh. Iya, kita punya itu. Iya. Itu ada. Ya. Ya. Untuk ketebalannya bervariasi ada ya dari 3 mili, 4 mili, Sesuai 5 mili, kebutuhan. sesuai kebutuhan. Ini jenengan punya gambaran, oh aku iso gawe ini, saya bisa buat itu. Jenengan gimana itu? Sering nonton atraksi-atraksi mereka di film atau seperti apa? Sebenarnya itu berawal dari hobi sejak kecil, suka menggambar. Iya, biasanya ini punya basicnya ini berarti seni dulu. Juara berapa waktu itu? gambarnya menggambar. Terus Menggambar, jadi kan melihat bentuk apa itu dibikin polanya, digambar dulu, terus dirangkai. Lah inilah pola dari hasil menggambar pola-pola per komponen bagian itu dirangkai menjadi bentuk helm Herman ini yang belum dicat gitu toh. Sedangkan untuk kostum yang robot ini kan lebih detail, aja tumpuk-tumpukannya juga. Kalau ini kan satu. ini dasar ya ini? Iya dasar. Ini dasar. Belum jadi ini, belum dicat. Belum selesai. Tapi masih ada ditumpuk-tumpuk lagi ini berarti. Enggak, itu satu lapis saja. Cukup ya, Iya. tinggal tipis main Iron cat Man. saja. Iya. Tinggal dicat. Ini kayak tebel-tebel, Mas. Iya, tebal ini udah di resin mas, sudah biar lebih kempling di resin ini kan udah tidak dipakai, jadi disimpan aja, diperbaiki, dipules, terus dicat ulang, jadinya seperti ini ya agak lumayan beratnya. Lumayan beratnya. Sebagai contoh. buat itu untuk dipakai sendiri atau dijualan gitu? Awalnya ya acara itu, terus saya pajang di kamar gitu toh, saya pasang lampu-lampu gitu toh. Menarik Terus punya ide lagi buat satu lagi tokoh utamanya kan yang biru ini. Optimus Prime. Ya ini kan tokoh favorit. Yang tokoh utama yang biru ini itu dedikasinya dulu awalnya untuk ikut serta partisipasi memeriahkan acara Al-Husna dulu itu. Jadi kan ajang lomba anak-anak itu kan tidak semuanya menang, tapi bagaimana biar semuanya senang ya ada hiburannya gitu. Yang menang ataupun yang tidak belum menang kan masih ada kawan hiburannya. hiburan senang gitu tahu ya. Foto dengan robot itu semua anak-anak. Yuk kita lihat Yuk, kita lihat VT-nya yuk. dulu Di biar sana lihat yuk. gambaran. Kita ke workshopnya. Yuk. Oh nanti anjlok dari sana gitu tokohnya. Ini proses pembuatannya. Ya. Pertama kali ya.
idenya dari karakter luar gitu. Nah, ini kan Indonesia, inilah Indonesia banget. Jadi waktu HUT RI itu bikin kostum Gatot Kaca itu. Itu permintaan dari panitia atau seperti apa? Ya sendiri, kalau pengen bikin apa ya tinggal bikin gitu aja. Inisiatif Iya, sendiri. inisiatif. Terus jenengan unsur bisnisnya di mana letaknya jasa di sini itu? Kerjasama dengan pengelola taman atau seperti apa? Ya, untuk tempat biasanya itu di tempat-tempat wisata seperti di Taman Bunga Celusia, Bandungan, terus di Watu Gajah Park dekat Karangjati sana. Dulu seperti Semilir juga dan Semilir, Gedung Songo. Gedung Ya, Songo. ya. Itu permintaan dari mereka atau jenengan cukup langsung tampil di sana atau gimana? Kita kan mencari keramaian, jadi kan untuk pengunjung terutama anak-anak yang pada datang terus ketemu sama cosplay robot itu kan mereka senang. Nah, kita juga dapat apresiasinya dari pengunjung yang berfoto Oh, foto cosplay, kemudian ngasih ya. jasanya gitu ya. Oh, geng. Itu termasuk disewakan ya. Ya kalau semisal ada acara-acara karnaval biasanya itu kan 17-an atau acara-acara di desa itu kan banyak yang pada apa ya, ada kegiatan ya berpakaian yang serba kreatif gitu loh. Kadang daripada membuat itu prosesnya lama, juga biaya, kadang nyewa juga tempat saya gitu. Terus berarti sudah berapa lama dari Sejak tahun 2018 itu akhirnya. ya lumayan ya. Udah lumayan berarti. 2018. Itu sebelumnya jenengan apa? Dulu Bekerja karyawan swasta di PT Garmen, bagian operator jahit. Oh, ada kaitannya juga ini nek jahit kan juga ini ada pola. Kalau ini dilem, kalau jahit itu ya. Nah, nanti dijahit. kostum-kostum yang lain kan bisa pakai jahitan. Iya, ada yang sebagian Ada juga yang ada pakai yang dijahit juga gitu. Jahitnya juga jahit sendiri berarti? Iya, jahit sendiri. Setiap tampil butuhkan berapa personel? Ya, untuk satu kostum biasanya 2 pemain. Jadi kan sistemnya pergantian setiap 1,5 jam atau nyampe 2 jam maksimal harus gantian. Jadi biar enggak kecapean seharian Oh ya action. pengap juga ya di dalamnya itu. Ya walaupun kadang enggak sampai waktu pembagian waktunya, misalnya ini 1,5 jam atau 2 jam udah capek, udah siap ada yang gantiin gitu. Jadi bergantian pemainnya itu ready di. Itu timnya jenengan. Iya. Tetangga atau teman Ya yang teman-teman kenalan gitu tuh, ada yang ikut kerja part time untuk ngisi liburan atau Sabtu Ahad kan tidak sekolah gitu. Kebanyakan mayoritas anak-anak sekolah yang udah 17 ke atas gitu Mas. Yang caranya itu kan cari Kostum penghasilan. yang paling mahal yang mana? kalau terkait sama harga atau nilainya itu tergantung ini Mas. Nggak tahu berapa. Kan bahannya kan yang biasanya kan bahannya yang paling banyak itu kan biasanya jadi mahal. Oh iya, biasanya Atau kalau semakin kualitas besar kesulitan juga. Semakin besar kostumnya itu kan semakin banyak pemakaian bahannya, semakin detail modelnya gitu, mengikuti detailnya juga semakin tinggi tingkat kesulitannya dan lama pengerjaannya. Jadi kan proses produksi itu membutuhkan waktu tergantung ukuran dan detail kostumnya Ya. gitu. Kalau yang paling sulit di antara ini kostum yang mana? Sebenarnya setiap bagian itu ada kendalanya masing-masing. Kadang di proses pembuatan ini mudah, pas waktu proses komponen yang lain agak sulit. Nanti ya pindah dulu ke proses berikutnya lagi yang ini. Kan menurut saya yang paling mudah itu malah Spider-Man ini. Oh iya itu tinggal Lah ya itu kan Pakai, kostumnya iya. tinggal kaos Soalnya sama training. satu-satunya kostum yang beli ya Spiderman itu, yang lain buat sendiri semua. Ya. Topengnya beli juga Iya, itu beli. ada cetakannya Faxel itu. Kalau semua ini kan handmade, jadi bikin sendiri, tidak dicetak. Ya, ya. Sedangkan kostum yang Spiderman itu kan
Kalau bikin malah biayanya lebih juga, kan? mahal, soalnya kan Harus, pennya oh, full ya, print ya. dan Sablon bentuknya juga, ya. itu butuh membuat cetakan dulu. Sedangkan kalau kostum-kostum yang saya buat kan tinggal potong bahan sesuai pola, dirangkai, udah menyelesaikan modelnya gitu. Oke, berarti biasanya kalau per kostum rata-rata berapa harganya? Kalau harga kostum itu tidak di Mas, Paling tidak mahal di- berapa gitu aja? Ongkos biaya pembuatan ya. Tidak pernah merinci proses pembuatannya itu Ya habisnya enggak, berapa. saya misalnya mau beli terus ini harganya berapa? Saya nggak pernah Sewa, ini sewa enggak Oh sih? sewa lah. Nggak jual Mas. Nggak dijual. Nggak jual Nggak dijual. kostum ya. Sewa saja. Loh. Disewa boleh. Sama Dan di juga Nah, mungkin kalau order itu bisa pesan saya buatkan ini bisa. Kalau order belum pernah sih ya. Oh, belum pernah. Belum pernah. Enggak, misalnya membuat saya pesanan. rumah saya Dufan sana, Ya. dunia fantasi Ancol di sana lah. Terus kemudian saya harus ada kostum, maksud saya harus nyewa ke iya. Semarang gitu. Jadinya jadi mahal. Misal mau beli ya bisa juga, tapi saya belum menentukan nilai harga jualnya. Soalnya terkait sama kostum biasanya kan sistemnya kerjasama. Misalnya ada pemakai kostum itu yang ditempatkan di mana itu nanti dengan sistem bagi hasil. Jadi untung sama-sama untung ya sesuai dengan apa yang dihasilkan dari cosplay tersebut. Jadi tidak perlu modal untuk Kalau sewa berapa? kalau sewa biasanya untuk acara-acara ya 200 sampai 300 per unit per unit. hari? Tapi beda, ya per hari juga. Beda-beda kostumnya juga. Semakin besar atau semakin detail kostumnya juga beda harganya gitu. Jadi kostum-kostum yang sederhana, misalnya kayak Spiderman itu kan tinggal beli ada banyak gitu. Tapi pernah ada yang sewa juga dengan kostum Batman itu, dan Iron Man juga pernah ada yang sewa gitu. sewa ya. Nggak sering tapi ya beberapa Ada. kali aja gitu. Selama ini sudah berapa tokoh yang dibuat? Ya. Kalau terkait sama tokoh yang saya buat biasanya kan kostum kebanyakan digemari anak-anak itu kan robot. Jadi selalu update lagi terkait model yang berapa gitu kan, itu ada yang misalnya ini kan model yang ke-6 dan ini model yang ke-5 punya. Jadi selalu buat terus. Nah, untuk kostum-kostum lainnya cuman variatif saja buat tambah-tambahan model gitu toh. Sekarang udah berapa tokoh model ini? Apa ya Mas? Sekitar belasan apa hampir 20 lebih gitu. banyak Ya, berarti. Lumayan. Tidak, itu Banyak. Ya foto-foto nih Gun bisa ditampilkan ya. Mas Gun. Ini yang paling kiri ini motor. Ya, itu Ini itu proses pertama kali pembuatan ya. proses pembuatan yang kostum pertama. Ini masih ini di rumah ini Masih di rumah ada, tapi cuman kepala helmnya saja yang tak simpan gitu. disimpan ya sebagai koleksi. Terus Ini kostum yang pertama audionya dulu. nggak usah Gun. Tadi kan nggak usah sama. apa? Bumblebee ini tampilan pit-pitan ya. Kostum bermain, jadi bekerja sambil bermain, kadang ya bermain-main gitu. Ya, terutama kalau ada anak-anak ya menghibur anak-anak, akrab dengan anak-anak itu. Ini di mana Mas? Di Itu di Taman Majelis ya? Bunga Celosia ya. Celosia ya ini. Wah ada yang besar ada yang kecil. Itu yang besar pakai enggrang Mas. Kalau yang kecil tidak pakai enggrang, jadi biasa pakai sepatu boot biasa ya. Berarti Harus pakai menjaga bahasa Inggris tuh dia. keseimbangan, Kalau ya. enggak yang geblak no nanti. Bisa pakai Inggris? Bisa lah aku Wih. gawe dipimpin. Enggak dewe ya. Kalau enggrang yang pakai bambu itu kan dipegang, dipegang. Kalau ini kan Kalau tangan sikil langsung napak kaki, enggak Berarti yang besar itu dipegang. memang tambahan ya Iya. kakinya. Kalau itu enggrangnya sekitar 35 30 cm. 30 cm. Yang ini 35. Oh ya itu ada Engrangnya, pedangnya ketinggian, itu kan. iya, itu selain untuk buat pegangan, variasi ya. Pedangnya. senjata juga pegangan juga bisa untuk itu keseimbangan. Wih. Wih, apa ya? Ini Oh, apa? Itu kostum yang beli itu Mas. Spiderman kan kalau produksi ya berarti ongkosnya nanti. Nah, itu yang Murah cetak yang itu model apa? Coklat. itu pas foto itu lembar coklat foto itu. ya. Jadi Ada. ya kemana mau neng ya wah rajeli Mas. Oh lah aku wis dibutakan dengan Iya, tua ya kan. ini Ini kerangka. Berarti Kerangka kepala.
Iki apa iki? Kostum olap, Indonesia salju ya. Olap. Olip ini ndek biyen kan. Iya gunane PI. olap. Itu proses Ada lampunya per komponen ya, ada lampunya juga. Lampunya di visornya, terus di senjatanya itu Senjatanya juga tembakannya, ada. ya juga ada lampunya. Ini kan pena enek gambaran. Itu udah Ini- komplit komponennya, tinggal merangkai. Tinggal merangkai. Ya, Wih. Ndaplang no tadi. kalau sudah terangkai semua kan tinggal dicat gitu. Itu kalau pakai kostum itu butuh waktu berapa? Ini pakai kostum ini. Pakai kostum. Ya biasanya kan pergantian Mas. Kalau nggak butuh 1 jam ya udah diganti gitu. Enggak, maksudnya memakan waktu berapa menit untuk ganti kostum? Untuk make Pergantiannya memakai ya, Ganti kun, ganti kene. biasanya sekitar 2-3 menit selesai. 2 sampai 3 menit. Biasa ya. Kalau yang belum biasa ya nyampe 5 menit. Oh, gitu. Itu kalau misalnya Wes, iki lho, saya gambar gini, baru nah. pakai terus kebelet pipis. Nah, itu ya ganti loh. Nah, itu Gimana gimana? kan peran pengganti tadi? Ada peran penggantinya. Enggak, bukanya sini kan terus ganti uang. Coba itu kan Repot tuh malahan. Ya nek kuwi wis wong tuwek ngono kan pipis itu dada. Nah, enggak kan ya tetep mesti kan ya krasane kan bertahap gitu toh. Tadi ada persiapan Iyalah. main itu ya. Ya. Rata-rata Kalau anak kecil mungkin pakai Berapa pampers. durasi waktu main? Biasanya setiap kali main ya 1 jam, 1,5 jam, maksimal 2 jam ganti. Jadi Kadang ada menentukan- yang gimana? ada yang nggak lebih, saya sekalian 2-3 jam gitu. Nanti kan temannya nggak bisa ngimbangi waktunya gitu. Pertahanannya orang kan beda-beda, ada yang senior, ada yang masih junior baru gitu. Jadi standar 1-2 jam sudah cukup. Udah cukup. Kalau pembagian waktu misalnya sehari 8 jam itu kan tinggal 2 jam. Tapi dia nggak kemana-mana kan? Cuma Ya, di sini. stay di situ tempat kan. itu, ya. Sudah ya karo nggak ubah-ubah jalan-jalan. ngono bae. Kadang kalau gabut ya kadang pada suka jalan-jalan sendiri gitu tuh. Nyamperin teman-temannya yang lain, gelut-gelutan itu. Oh, perang-perangan. Perang-perangan itu. Malah lucu. Ada nonton. Ya. Itu jasa tadi pembagian hasilnya gimana kalau tampil gitu? Sistem pembagian hasilnya masing-masing pemain, cosplay, dan tempat wisatanya itu untuk pemain 30%, yang cosplay juga 30%, dan tempat wisatanya 40% itu. Masing-masing tempat wisata juga beda-beda. Ada yang Itu langsung 30%. include dipotong di tiket apa gimana? Biasanya di Pendapatan buka akhir ya. dulu. Pendapatan Nanti kalau akhir. udah Pendapatan terkumpul berapa, 1 terus bulan nanti- misalnya nanti baru di transfer gitu. Oh, berarti hitungannya bulanan pokoknya. Bulanan. Iki coplok siji to, Mas. Itu emang Bumblebee dirinya 4 Mas. Jarinya 4. Oh, karakter itu Bumblebee. jeli Iya. Ya banyak yang mana Ora tau nonton. kita hilang 1 gitu. Padahal Emang emang kan ya ora tahu karakter itu sedetail 4. itu. Karakternya emang 4 ya. Berarti gini. Untuk kostum itu Buat karakter makan dirinya ya. 4. Gajaring. Sing sisi ya iki tanggune. Sama. Ini kanan kiri kan? Ya. Pertanyaan, aku ngene iki pertanyaan. Malah nonton kabeh. Ya Ya, sak radione no. Yo nonton yo ora apa-apa to karo ngomong ngosos. Lagi nek gak ngomong. Mas, itu, Mas. Ini tinggal kalau bisa kan tinggal narik sini. Nah, Kurang kenceng, nek kurang kenceng tinggal narik. ini karetnya agak Kalau kaosnya ini aku ngerti gitu. Udah tangan biasa ya, gue. tinggal ditambahin. ya. Nah, di mimi. Bisa ini kan paling cuman buat interaksi sama anak-anak, cuman salim-salim aja. salim. Salim Intinya sama yang penting tos bisa gitu ya. melambai-lambai gitu toh. Ngawe-awe anak-anak itu toh. Salim tos gitu. Tos. Awal penjaringan tampil ya. Aku sih. Awal jenengan tampil kan butuh percaya diri yang lebih gitu kan kadang-kadang. Mosok pertama meneng, ayo kan isin sik meneng, nah itu kan karena ini kan butuh menghibur apalagi anak-anak itu kan butuh interaksi yang apa ya cara obai nyenengke anak-anak itu gimana menjelan? Kalau awal pertama kali tampil itu wah sebenarnya walaupun sudah pakai topeng itu tetap kalau malu ya tetap malu. Tetap malu, Mentalnya itu susah untuk didapatkan biar ya di keramaian itu. Akhirnya Lambat laun kan udah sampai di tempat itu waktu itu masih di Car Free Day lalu Ungaran sana dan melihat banyak orang kerumunan banyak, saya pakai robot sendiri itu kan susah buat tampil di tempat umum
yang banyak keramaian kok beda sendiri sama kostum gitu loh. Jadi akhirnya udah ikut kegiatan aja, itu ada yang pada senam, saya di depan sendiri, kan ibu-ibu yang senam, jadi saya di depan gitu toh. Yang datang malah tambah banyak, pada ngerekam, pada foto-foto gitu toh. Setelah senam selesai itu baru pada antri foto-foto dan tanya-tanya gitu, mas foto gitu toh. Tarifnya berapa mas? Kotanya mana? Waktu itu enggak bawa kota, masih malu, masih nyoba dulu. Pertama itu kan awalnya kan kostum karnaval itu enggak kepake lah. Kalau hari Ahad kadang saya suka jalan-jalan ke alun-alun Ungaran itu toh dekat dari tempat saya, ajak anak istri jalan-jalan buat refreshing, syukur-syukur ada dapat uang jajan buat anak gitu. Alhamdulillah waktu itu action cuman sekitar 1 jam ya lebih sedikit itu toh. Sehari itu dapat 1 juta. Surah mboten. 1 jam paling dialun kan sekitar 138 atau berapa itu tuh. Wah, mari itu mandi. Iya, sudah syukur banget waktu itu kan kerja sehari sekitar di perusahaan ya maksudnya untuk rata-rata UMR waktu itu 1 bulannya sekian gitu kan, berarti diperhitungkan 1 hari tidak nyampe 100.000 gitu. Nah itu waktu mencoba pengalaman baru di tempat keramaian, mencari apresiasi dari anak-anak pengunjung yang suka pada film-film live action gitu toh, robot. Di situ banyak yang suka dan minta foto-foto bareng sama cosplay. Akhirnya waktu pulang dapat itu nggak nyangka juga awal-awalnya. Akhirnya juga termotivasi untuk bikin lagi biar ada temennya. Tadinya sendiri kan ya malu, susah untuk mendapatkan mentalnya untuk tampil di tempat umum, walaupun udah pakai topeng tetap malu gitu. Sekarang juga aslinya masih malu. Justru kalau pakai topeng nggak malu. Terlihat ya. Dengan bisa membuatkan cosplaynya Janto sama Mbah Kung. Berapa aja mana? Gitu untuk koleksi saja mungkin ya, untuk biar punya kostum sesuai karakter animasi hasil karya dari MTA TV. Insya Allah kan segera saya realisasikan. Ide itu udah dari dulu sebenarnya. Waktu pertama kali ada muncul animasi nanti itu. saya pas saat pagi tak melakukan. Nah, cocok. Karena isen paling. Udah nyaman kok Pak. Paling itu kalau ada kegiatan misalnya TPA itu kan ada lomba-lomba itu ya buat hiburan saja alusna gitu. Atau kegiatan-kegiatan TPA, kumpul-kumpul anak-anak, lomba. Selain di tempat keramaian terus tempat wisata, pernah diundang mungkin pas acara-acara tertentu, pas kelulusan TK nonton? Pernah beberapa kali lagi. Sebenarnya sih nggak pingin partisipasi ikut memeriahkan acara yang biasa umumnya dimeriahkan kan tahun gitu. Cuman karena permintaan ya, kita kan tidak mengadakan. Itu berpartisipasi kan juga tidak, itu kan undangan, jadi itu kerjaan. Pernah beberapa kali diundang di acara tersebut. Nah itu misalnya mau undang tuh berapa untuk ya biaya jasanya? Wah, kalau lelahnya itu. Kalau itu tidak saya sulit mas menentukannya ya. Anu aja, kalau teman-teman pemirsa itu loh yang mau nyewa, hubungi nomornya jenengan saja tuh. Berapa nomornya jenengan? Nomor kalau HP. Untuk menyewa itu biasanya jarak mas, sekitar lintas kecamatan itu udah beda ya untuk mengantarkan atau ambil sendiri atau biar dia nanti nego langsung ke jenengan, yang penting nomornya jenengan sampaikan. Oh, untuk nomor saya, misalnya mau tanya-tanya tentang kostum gitu, atau mau belajar juga bisa. Belajar membuat juga bisa ya. Nyoba, boleh-boleh saja silakan. Tapi untuk menyewa kostum itu kan sesuai kostum yang ada, yang ready itu yang mana untuk disewa gitu. Terus untuk sesuai untuk apa kegiatan jalan-jalan atau untuk sekedar tampil itu kan juga beda kostum, beda
buat jalan-jalan juga beda. Yang robot ini kan buat jalan-jalan susah. Cuman stay di tempat aja. Kalau selain kostum-kostum yang bisa aktif itu ya selain kostum robot gitu toh. Iya. Berapa Untuk tadi? nomor HP saya 0856 Ya. 4282 Ya. 1234. Lagi. Sekali lagi. 0856 4282 Ya. 1234. 1234. Apa dulu 1234? Apa sudah ada warga yang atau tetangga yang ikut apa ya istilahnya belajar membuat ke tempat ini? Untuk belajar membuat belum ada yang ikut, Mas. Padahal ini bukan soalnya proses pembuatan kostum itu semakin banyak kostum saya kan butuh perawatan, perbaikan dan pengecatan ulang. Untuk proses pembuatan kan dari nol banyak tahapan prosesnya. Nah itu karena bikin sendiri, tidak ada yang bantu untuk proses belajar itu ya saya tawarkan sebenarnya ya kalau mau belajar bikin cosplay di tempat saya, terus bisa sekalian bantu saya sambil belajar sambil kerja gitu toh. Tapi ya susah juga Mas untuk terkait sama proses pembuatannya kan butuh keterampilan dan butuh pelatihan. Iya, nah itu Sedangkan juga saya harus ada apa ya jiwa seni juga ya kayak gini. ya mungkin basicnya dari gambar seni dulu. ya, gambar. Kalau semisal pola-pola sudah ada, itu kan udah digambar dan bentuk pola. Untuk merangkainya saja butuh ketelitian. Semisal itu kan bahan spon ini kan potongan sama ya. Kalau cara pengelimannya beda juga meot gitu toh. Ini walaupun sama di proses pengelimannya ketarik sedikit-sedikit, jadi bentuknya jadi tidak sesuai yang diharapkan atau Ini nggak tidak ada sesuai rencananya. bladnya toh. Blad. Ada juga ya. Malnya gitu ada ya. Mal ini kan Ada malnya. setiap potongan ini kan ada malnya sendiri-sendiri. Jadi ini lengkung ketemu lengkung jadi melendung. Yang utuh di sini gitu. Tinggal dilem udah jadi kayak ngangkat gitu. Kalau ini enggak ada Mas, ini Kayak sekalian kertas ya. iya potongan-potongan bahan terus dirangkai gitu aja. Ya. Jadi bukan kayak membuat pendul Kalau itu topeng. tadi Nah, topeng. proses pembuatan topeng Gatot-Kaca itu kan membuat bentuk melengkung, cembung, tapi kan kalau kira-kira juga tidak sesuai yang diharapkan. Jadi dibentuk dulu pakai tanah itu karena masih manual ya. Jadi belum pakai 3D print. Kalau sekarang kan udah ada alat yang canggih itu bisa membuat bentuk sesuai yang diharapkan dengan 3D print tersebut. Karena prosesnya masih manual sederhana ya seadanya gitu. Bikin cosplay cuman sesekali saja, misalnya model ini cuman sekali, model ini masuk ini. Tapi untuk helm biasanya masing-masing ada 2. Jadi pas proses pergantiannya itu enggak gimana ya biar nyaman gitu yang pakai itu. Helmnya masing-masing sendiri-sendiri gitu. Iya. Rata-rata butuh berapa hari untuk satu kostum? Untuk satu kostum rata-rata sekitar 1 bulan Mas itu rata-rata ya. Ada yang cepat, ada yang lebih tergantung detail dan karena ukuran masing-masing juga. misalnya ini saja mungkin bisa 1 minggu. Gitu. Belum nanti busana-busana yang lain. Ya, Karena soalnya bikin kostum itu ini nyambi sih Mas. Di waktu-waktu apa ya? Lah yang pasnya pokok itu. apa Jan? Ya? Yang pokok apa kalau ini nyambi? Ya, Maisanya, pekerjaannya, yang pokok di keramen tadi. tidak untuk kegiatan pembuatan kostum itu di sela-sela waktu apa ya, aktivitas yang maksudnya menyesuaikan Salonggare lah. iya tak longgari waktu kita untuk bekerja membuat kostum itu nyamannya di jam-jam berapa gitu toh. Soalnya kalau sedang nggak mood itu ya susah juga bikinnya. Nggak jadi-jadi. Wah, enggak. Pakai ya. Harus semut gitu ya. Ya biasanya Untuk separuh kok kan wes dirajang-rajang. kecuali kalau udah ada pola. Itu emosi bisa. Kecuali kalau sudah punya polanya tinggal bikin ulang biasanya lebih cepat, lebih mudah gitu loh. Semisal 1 bulan itu dapat 1 kostum, kalau sudah ada polanya bisa bikin 2 sampai 3 kostum lebih 1 cepat bulan. ya. Yang penting kan udah ketemu polanya itu. Iya. Proses pembuatan pola kira-kiranya itu skalanya gitu juga susah untuk
perbandingan ukuran asli postur tubuh manusia dengan kostum yang direncanakan itu tingginya berapa gitu kan, harus dipaske sesuai titik geraknya yang pakai gitu tuh. Misalnya tukan gitu. Jadi kalau di kaki itu kan otomatis ada bahan-bahan yang lain selain daripada ini, Mas? Oh ya, untuk kerangka dulu pertama kali bikin kan coba pakai besi biar kuat. Ternyata itu malah susah ya. Miat-miat nggak seimbang walaupun besinya udah standar sesuai kebutuhan sebenarnya, tapi lebih cocok saya bikin itu pakai kerangka kayu, itu lebih seimbang gitu, stabil untuk berdiri. Itu kerangka kaki sama badan? Kaki saja. Kaki saja? Ya, untuk ingrangnya saja itu. Untuk badannya spon dan kayu-kayu itu terkait sama, biasanya untuk sambungan-sambungan biar lebih kuat, biar enggak mudah jebol. Jadi dikasih gitu ya, potongan-potongan kayu sedikit yang menempel di spon dan ada pengaitnya, itu lebih awet gitu tuh. Nah, gitu. Yuk, diundang yuk. Baik. Urusan dimanapun Anda berada, jangan lupa malam hari ini bagi Anda yang ingin menggembirakan anak-anaknya, putra-putranya dalam acara tertentu di sekolah bisa, atau mungkin mengundang untuk menghibur ya, Mas Slamet. Ya, bisa diundang Mas Slamet bersama timnya begitu ya. Kalau ada apa acara peresmian taman hiburan gitu sih, bisa datang gitu. Bisa. Ya, objeknya kan untuk anak-anak. Ini ada. Ini tidak hanya kepalanya saja, nanti lengkap seperti badannya tadi ya. Karena besar utuh, gitu. Ya. Teleponnya di berapa? 0856 Diulangi. 0856 4282 1234. Ya, ntar aku telepon kene. Itu ya. Teleponnya masuk ya, aku suwe telepon. apa. Ya ini benar. Mas Santo itu loh, Pak. Wah, cepet banget ya, beliau cepet apa? Lo nomornya dewe. Oh iya. Nomor gue hafal. Kalau ingin bertanya malam hari ini di mana lagi? Ya, kalau bertanya baru saya hafal ini. Berapa? 081 393 809.000. Cepet banget beliau. Kok aduh, gue radio deh. 3.000. 0271 0271 679 3000 untuk teleponnya. WA 0811 255 3000. Iya. Yes. Ya, ngono lho, Lek. Ngantuk toh? Iya, biasa. Kemarin beliau kebanyakan bicara jadinya seperti ini. Kemarin apa acara? Lo rekor ini. Wawancara sak jam. Los. Aku wis pernah ngono ya. Iya, jan elok nih. Tak wakil. Jadi anchor ini bagus ini. Konsep tapi ya bagus ini. Sampai tiga loro wae ra mumpung. Ditinggali lunga karo anake dhewe. Heeh. Rasido ning ya Rasido siaran kancaku ngono ta. Aku terke anakku ngono ya. Bukan ngono. Terasing iki. Pulau terasing aku ngono. Jane yo pengen. Wih. Nyatane aku yang golek narasumber kan enek anu to. Ngono kiri. Apa kae jenenge? Pengajian. Enggak, minum. Masih sedang jeda ini. Enggak jeda. Santai. Jangan minum dulu kalau santai. Minum dulu biar. Nah, ini berarti kedepannya jenengan proyek apa yang dikerjakan? Itu punya beliau, katanya itu harapan kedepannya itu untuk beli dari Enggak proyek ini loh kan ada yang dikerjakan di rumah. Apa? Sedang membuat apa gitu? Ya biasanya kalau ada model yang terbaru saya bikin kostum sesuai update model yang terbaru. Ini tahunya dari mana jenengan? Ya dari film-filmnya yang muncul berarti mengikuti juga. Apa ini yang baru apa? Ya karena kerjaannya saya berkaitan dengan karakter film ini, jadi ya mengikuti seri filmnya gitu. Thor misalnya. Iya. Thor aja. Thor ininya nggak ada di mana. Kemarin malam ya. Nah, kemarin malam itu jam 22 lebih. Itu ada film. Ya ini karakternya ini. Tapi dia sudah mulai punya musuh baru yang lebih keren gitu.
Itu jenengan mengikuti juga film-film seperti itu? Kuwi lawas padahal tayang TV mesti lawas. Enggak. Oh, itu Jackie Musuhnya Chan. aku lagi ngerti kuwi lho. Nek iki karakter iki sama ini. Kuwi aku nonton awalnya tapi musuhnya kok anyar gitu. Gede apa enggak? Gede lu gede malah. Pak D itu. Oh Pak D. Jadi mengikuti Iya dari YouTube ya. Judulnya apa ya Mas? Wah ya lupa. Transformer. Transformer cuman Nah, robot biasanya tetap apa serinya yang Ya, beda. serinya keberapa itu kan kalau saya hafal seri pertama sampai ke 8 itu judul-judul filmnya di Transformernya itu apa ya? Apa, Yang gitu. terakhir ini yang muncul yang terbaru kan film Transformer One kan masih baru tayang di bioskop kemarin akhir bulan Itu ceritanya gimana? tahun 2020. Bagus. Ya sebenarnya itu terkait sama jiwa kepemimpinan. Makanya dia disebut Optimus Prime kan karena orangnya optimis dan penuh semangat, yakin dengan langkah yang dilakukan itu akan membuahkan hasil. Walaupun dia belum tahu, tapi karena ada keyakinan dan motivasi tinggi sehingga tercapai langkah itu. Gitu. Dia memotivasi itu. Memotivasi diri ya teman-temannya juga, ya. Ya ada yang mau baru lagi. Apa? Fantastic Four. Ini baru trailer ini. Iya. Ya. Itu belum Ya, yang terbaru tetap biasanya seri-seri lawas munculnya Ya, itu. tapi Fantastic itu Four mau muncul, tapi mau muncul lagi. Iya. Ada dia. Iya, aku mau ikut ngomong gitu. Mengikuti pura. Ya rotok-rotok sih. Oh, rata-rata lumayan lah. Iso nggo bahan Ya pertanyaan. sing baru itu Salman Khan orang. Apa ya? Kok Indiana nih? Ah, jama Indiane deh. Oh iya. Ya aku ora mengikuti. Iya, enggak apa-apa. Ini ada pertanyaan. Oh nggak ada deh. Mas Rato, Nah. Wah. langsung tekan pertanyaan langsung betul ya. Ya Mas Rato. Benernya sehari-hari ini terus atau mungkin ada aktivitas yang lain, Mas? Ya itu Kalau tuh. aktivitas yang lain Bekerja biasa. ya Apa? Ada pekerjaannya sebenarnya ini Mas, cuman kalau kerjaan ini kan saya ambil waktunya terserah saya mau mengerjakan jam berapa. Itu kan biasanya saya tadi bilang waktu-waktu yang nyaman ya kalau habis subuh sampai sekitar jam 9, 8 atau jam 9 itu udah selesai, lanjut nanti sore gitu. Soalnya tadi kan Maksudnya tempat kerja kerjakan saya ini. masih Maksudnya pekerjaan jenengan, pekerjaan selain ini apa? Selain buat, selain Tukang apa? bangunan. itu kan cuman toko apotek, apa? itu kelas, anu Mas, atau apa? tukang itu kemarin aktivitas membantu ya kadang sebagai partisipasi lah. Misalnya ada saudara atau ya, Tapi yang paling pokok memang saat ini gitu ya. Sebelum Iya. tadi kan pernah katanya di Garmen itu udah oh keluar iya ya? sebelum ini Udah keluar berarti ya? Iya. Sudah itu tahun 2018. Kalau hari Ahad masih di keramaian itu. Oh. Kalau hari Ahad ya di keramaian biasanya Rutin. yang atau teman-teman yang cosplayer pada tampil pada perform Ada di tempat-tempat komunitasnya, lain. Mas? Kalau komunitas paling ya satu grup itu untuk cosplay 2, 3, 4. Misalnya yang ini yang action di sana siapa saja itu kan diinfo di grup Diinfo, ya. ini gitu pada Wah, sana ada keramaian. Apa? Oh, jalan sehat. Oke, kita masuk. Ini jeneng. ya Nggih, monggo. Gimana? dulu pernah tapi sekarang udah jarang menghadiri tempat-tempat keramaian itu kecuali sudah kalau ada undangan itu baru datang terkait sama tempat keramaian yang di situ ada butuh hiburan perform anak-anak ya, cosplay, penting gitu, anak-anak ya. anak-anak gitu tuh. Tapi kalau untuk tempat tampilnya action kostum-kostum itu ya di tempat-tempat wisata saja gitu. Oh, sekarang berarti lebih ke Tempat wisata aja. hariannya gitu, lebih ke tempat wisata gitu. Iya, biasanya ramainya ya akhir pekan dan selama pekan. musim liburan gitu. Oh iya, liburan sekolah itu Kalau mesti ya. hari-hari biasa ya tidak tentu. Kalau waktunya anak-anak pada Sekolah. Telepon. Outing kegiatan luar kelas ya, itu ya rame juga. Oh, ramai. Ini misalnya jalan gabut ngeten moro-moro jalan-jalan ke Bangjo ngeten dapat uang.
pakai kostum. Kalau di Bang Jo itu kan tidak ada jasa foto. Jadi ini foto, beda lebih ke dengan foto. di tempat wisata. Itu kan anak-anak suka pengen foto dan punya kenang-kenangan untuk dibawa pulang. Jadi masih apresiasi. Ya. Bisa kita ngomong 10.000 nanti foto gitu. Kalau Bang Jo 10.000 no? 10.000. Ya beda. Ya. Terkait sama tarif foto itu sebenarnya pada dasarnya sukarela. Jadi terserah yang ngasih ya. Tidak ada tarif ya. kecuali yang fotonya langsung jadi itu. Oh iya, ada tarifnya per file atau per foto ada sendiri. Itu kerjasama berarti jenengan sama tukang Foto foto. biasanya ada nggak? Kalau tukang foto ya ada sendiri di tempat wisata tersebut. Kalau misalnya tukang foto itu memotokan dengan kamera yang lebih resolusinya lebih tinggi, itu kan butuh jasa tukang foto yang sudah ada gitu. Apa masih tuh sekarang jasa tukang foto? Masih Sekarang kan siapa? ada yang langsung cetak. Iya. Pas di Jabal Rahmah itu. Iya. Ada langsung. Kono kan kita udah punya handphone gitu, resolusinya juga bagus-bagus. Ya, dia juga pakai jasa itu langsung jadi tuh. Dari tempat-tempat wisata kadang itu tahu-tahu fotonya udah jadi situ. Padahal dia nggak minta. Kita nggak minta kan seperti itu. Kalau wisuda nih Mas biasanya. Sudah. Iya, tempat-tempat wisata yang Kalau sekarang sistemnya ada beda mas. Minta foto di spot foto yang mana, gitu mau dicetak jadi atau kirim file saja gitu ada. Iya, kadang sekarang Ya itu di mana kan juga jadi, begitu. wis ora, ya. Kabeh wong nginceng wong mlayu-mlayu. Nanti kan di-upload di IG atau di mana gitu, nanti minta ini kan sudah di watermark dulu. Tuh ini dong. Panjenengan mendapatkan hasil paling tinggi berapa? Ini kan barangkali bisa menjadi itu motivasi 150. enggak, Oh, dalam sehari lah. Dalam sehari. ya tidak Lumayan. stabil mas. Biasanya Iya. tergantung tuh harinya apa? rame, tergantung performe, tergantung interaksi ini, dan yang paling utama itu tergantung rezekinya gitu. Iya. Jadi beda-beda pemain juga beda-beda rezekinya walaupun kostumnya sama gitu tuh. Berapa Mas? Itu nguyak wae. Ini tinggal harinya misalnya liburan habis lebaran gitu. Wah, itu terdit murah. lah iya. Nyok-nyok. Putra pindah. Rasake aku ya sentek kabeh anakku jan papat. Iya mbok akuisisi lah. Murah. Ora kena dihapusi kan. Saiki sangat dikoordinir ya angel. Angel sih kaya. Wes anu Pinter-pinter ya. Bahasane koordinir. Heeh. Jangan putranya pinter Pak. Lebih gadas tunggal nih Enggak, umur udah ke umur 2 tahun 5 kelas 5. 5. Kelas 5 ya 10. Iya maaf. Terus dibuatin kostum Kostum apa apa? nih? Ngono pertanyaannya lari ini Rono bisa ditebak. Favoritnya apa biasanya? Oh, Kan biasanya Power malah Rangers, Tidak ada karakter favorit soalnya anak putri kan ya. Oh, putri ya Sailor Moon. Putri dulu waktu kecil, tapi sekarang tidak begitu. Sudah besar. Iya, udah. udah malu lah ya. Iya, udah. Itu enggak ada karakter cewek ya yang jenengan Sebenarnya produksi itu. pernah bikin kostum karakter cewek, tapi Iya, karena Saras biasanya 008 itu. yang terkait sama loro kok salah. Apa? Aurat. apa? Iya, itu kan kostum cewek itu biasanya rata-rata auratnya terbuka. Memperanu ya, menonjolkan Enggak ada anu ya, enggak ada pakai kerudung gitu. Enggak ada. Tidak ada. Bubu apa? Apa? Hubu. Oh, ini kok. Oh iya. Oh, sing ndi? Tangi sik. Sik, golek isik apa ya? Ya pastinya untuk kostum cewek-cewek itu biasanya seksi. Jadi saya tidak bikin kostum yang cewek itu. Ya, kalau terlalu seksi gitu kan ya tidak jadi ditampilkan. Ya, Ya atau mungkin apa kostumnya ini yang make mungkin perempuan ya, itu mungkin gitu ya. Kalau kostum ini Wong bisa ora oleh dipakai perempuan. Ya, nggak apa-apa. Kostum Wong robot. cuma- Oh, robot. Ya. Robot pakai perempuan. Ya ora apa-apa. Lah ya. Soalnya ini kan Wong pengen tak bulet-bulet desain gitu ya. sesuai proporsinya. Ya. Hmm. Misalnya tingginya sekian gitu ya, menyesuaikan ukuran
tinggi badannya nyampe pinggang dan dari pinggang sampai lutut itu kan disesuaikan proporsi pemakainya gitu. Kalau kostum yang biru-biru ini kan biasanya cowok yang pakai, jadi disesuaikan dengan ukuran proporsi cowok juga. Apa ada proses latihan sebelum tampil? Proses pelatihan sebenarnya enggak perlu proses pelatihan Mas, yang penting kan itu kan geraknya bebas, interaksi dengan anak-anak bebas. Berarti kan mulai dari penggunaan nggak dilatih, dia udah bisa sendiri ya tim? Mudah sekali diajari itu udah bisa ya, langsung itu bisa. Simple cara paling pakai interaksi itu dengan audiens saja. PD pakai egrangnya juga itu. Nah, belum bisa kan nanti ya goyang-goyang terus. Malah ya, butuh latihan, butuh keseimbangan saja untuk egrangnya itu. Kalau pemakainya itu mudah. Ini terkait dengan mental interaksi dengan itu yang penting ya. Dengan audiens, dengan anak-anak itu nek menarik. Dia itu yo seneng karo bocah ngono yo gayeng kita ya. Iya. Meriah. Biasanya tergantung keakraban interaksi dengan anak itu mudah. Soalnya kalau karakter anak-anak itu walaupun dia suka dengan robot misalnya di rumah ya. Tontonannya robot, mainannya robot. Begitu ketemu langsung sama yang action itu takut gitu. Jadinya kan gimana caranya biar anak itu mendekat, tidak takut. Jadi ini sama sekalian saya kasih ide Mas. Itu sekalian gatel. Kuwi jempol. Apa ya orang jempol bebas wae. Penting papat. Apa Mas? Dengan sekalian bawa mainan yang persis saya ini nanti dijual mainannya itu. Oh, ide. Ya, mainannya misalnya robot-robotan gitu. Ya, dia kan selain foto dia nanti dapat kenang-kenangan dari mainan itu meskipun dijual. Belum bayar berarti buat mainan ini yang kecil gitu. Beli. Iya, kita kulaan saja mainan sini loh Solo. Nanti beritahu tempatnya. Dan itu banyak sekali. Ya, atau mungkin kan dengan kreativitasnya masih dewi loh, nggak apa-apa loh. Makanya nih misalnya robot nganggur remote barang ngono kan reiso. Dulu itu pernah waktu ada yang action pakai kostum Kapten Amerika Mawon kalau nyebutnya gitu. Dan itu kan ada tamengnya gitu. Nah, anak yang dari waktu itu saya ingat dari Bantul itu anak-anak kecil itu kan foto sama Kapten tersebut pakai tamengnya. Nah waktu sudah selesai foto, tamengnya pengennya dibawa pulang gitu, terus sampai nangis. Mau dikasih kayak cuman itu, tapi kalau nggak dikasih kayak nangis terus. Akhirnya kepikiran, wah besok bikin buat nyepai anak-anak yang pengen gitu dong. Berarti malah nggak kejual. Ya alhamdulillah itu. Pertama bikin 6 itu karena beli polybag itu cukup untuk bungkus 5, dibawa 5 itu. Tinggal 1, 4 langsung habis 4 itu. Terus besoknya lagi bikin 12 2 kali lipatnya dan terus sampai sekitar 60 piece itu habis terjual dalam waktu sekitar ya paling sehari kan cuman 4, 5 piece atau 6 paling banyak gitu. Tapi kan alhamdulillah itu nggak sengaja juga. Soalnya kan awalnya dari anak itu pengen bawa pulang tamengnya itu, jadi bikin kuncinya itu jenengan tampil dulu. Entah nanti ada rezeki susulan itu akan kelihatan. Oh berarti kayak merchandise gitu ya? Iya. Enggak dia tapi dia bayar. Langsung ngalamun toh, Lek? Iya, aku mikir apa? Ya, kalau misalnya Thor buat palu nih gitu, hammernya itu keren itu. Pedangnya. Urusan dengan anak yang pengen kemudian nangis. Itu adalah jenengan itu. Momen-momen terindah bagi seorang penjual mainan. Semakin ditong-tong ayo nang kaya nang. Padahal kene nek ketemu lo yo anyel ngono. Dek ini yo jual mainan ya. Iya Pak Heeh. Kembang. Jual mainan. Nangismu. Harapanku. Harapan. Besok juga bisa dibuatkan pedang itu. Karakter yang ada pedangnya. Kalau untuk membuat merchandise atau komponen pelengkap kostum itu biasanya
lumayan repot juga Mas. Terkait sama action terus nyambi jualan itu ya lumayan. Berarti ada tim. Yang jualan kan sudah ada gitu toh. Kita tinggal foto aja. Ya misalnya di luar kan ada pedagang-pedagang yang sudah standnya sendiri untuk jualan gitu. Jadi kita tidak menyediakan merchandise terkait sama bengi-bengi ngopo. Mas, alon-alon Thomas, Mas. Tapi itu mainan biasa yang dijual mainan biasa. Cuman daya jualnya lebih kuat jenengan sebenarnya kalau mau buat merchandise itu. Merchandise malah justru buatnya ya dari ini tapi versi kecil, versi dipajang itu kayaknya bagus. Bukan yang jadi gitu maksudnya. Nah, ini tapi memang butuh miniaturnya gitu Mas. Iya, miniatur butuh waktu atau bahkan cukup kula. Jadi jenengan tampilkan ini kan. Miniaturnya 2 ini di Solo itu banyak. Itu kula nanti ada tim jenengan loh ya. Yang khusus penjualan. Yang khusus penjualan. Jadi setelah dia foto dia pengen bawa pulang oleh miniaturnya itu sudah tersedia gitu ya. Itu lebih kuat dibandingkan dengan penjual yang biasa. Di sana kan dia nggak punya karakter nyata di hadapan anaknya itu. Mereka tertarik pertama foto, kok gue demen foto loh. Loh, lah kok iso enek mainan. Tuh Pak, sebenarnya rangkaiannya banyak sekali untuk menarik rezeki itu ya dari ini. Sebenarnya tadi termasuk miniatur, termasuk mainan-mainan. Yang penting ngawali tadi, berani mengawali, tampil, kemudian nanti peritilan cilik-cilik ini sumber penghidupan berikutnya, pendapatan. Masalah kayak gabut sih, pesan kostum ke siji kan nek pasar. Lah tak gue sesak kabeh. Ya pesen. Ya pesen berarti diukur sih. Mungkin rada susah. Sirai gede itu dia. Gimana Mas? Mau menyampaikan apa? Apa yang disampaikan? Untuk kostum-kostum ini biasanya kan Mas, kalau pemakainya itu anak-anak sekolah SMA kelas 2, 3 itu kan sudah sesuai sama kostum-kostum yang saya buat. Jadi ini buatan sedang ya berarti. Ya, harus buat lagi menyesuaikan dengan pola yang baru. Buatnya ya. Jadi kalau yang pakai itu seperti saya ini ya agak kurusan gitu toh, itu malah nyaman, longgar soalnya di dalam. Kalau yang badannya berisi itu biasanya kostum-kostum yang hero itu kan badannya berisi, kotor-kotor itu lebih cocok pakai kostum-kostum seperti Batman, Superman tuh ya. Terus biasanya karakternya badannya langsing-langsing. Iya, jadi kan nyaman, longgar gitu pakainya kostum itu enggak begitu susah. Apa justru malah yang mepet yang lebih enak? Atau yang longgar? Enggak, baru mau ya, pasangnya kalau terlalu mepet juga tidak bertahan lama biasanya untuk performnya. Gerah ya? Iya, gerah semua, nggak ada sirkulasi udaranya kurang. Oh, sing kuru berarti ya pasangnya AC, kipas kayak. Memang yang longgar lebih nyamannya. Termasuk helmnya ini dibuat longgar juga. Yang Spiderman ini kalau pas istirahat itu dia gandulan di mana-mana gitu. Jika itu bebas itu aksinya, kayak apa saja. Dodok kok. Masa gerakannya ya. Untuk kostum itu kan cuman fit saja, jadi kan leluasa gerakannya. Tidak seperti kostum-kostum yang lainnya yang armor gitu atau terap-terapan komponen-komponen yang lebih kayak apa ya? Saya dulu. Sulit angel. Ribet ya, cara geraknya itu lumayan ribet kalau kostum-kostum yang komponen-komponen armor gitu toh. Beneran belum pernah mencoba membuat topengnya ini yang lebih apa ya? Lebih canggih lagi gitu. Canggih dalam artian kalau ini kan ada lampu tapi kan mungkin ini lebih kan sekarang juga sudah banyak ya, misalkan nanti Iron Man buka sendiri dik. Nah, kalau itu tergantung kebutuhannya Mas. Kalau kita kan kerjanya di bagian hiburan foto-foto saja. Foto itu kan biasanya beda dengan video ya. Kalau di video apa di event hiburan yang menampilkan cosplay perform dengan pertunjukan yang lebih keren itu kan
biasanya di show-show itu loh, untuk show, dan itu juga biaya pembuatan kostumnya ya lumayan. Lebih mahal ya. Untuk Jadi ini untuk konsumsi di foto saja. iya, foto-foto sama Ya foto lah. Kalau yang video misalnya, mungkin buat bisa kenang-kenang gerak sendiri kayak robotik itu Nonton film baik. Ya bu, rapo ketemu teko kok jadi seni lho. Kudu diseneni, gua teko pisane ngono. Padahal aku cinta gendengin. iya jelas loh itu. Ora icet loh itu. pengen juga sebenarnya bikin kostum-kostum yang canggih kayak gitu, tapi kan karena nilai proses pembuatannya itu tinggi nilainya, jadi dan untuk menghasilkan income itu juga belum sesuai dengan langkahnya, jadi ya tidak melangkah ke situ. Belum masuk ke situ masalahnya. Belum di suatu saat siapa tahu punya link. Lah tadinya jenengan bekerja sama dengan beberapa tempat wisata itu untuk pembagiannya gimana untuk harinya itu? Apa memang sudah terjadwal atau by order saja itu? Ya nanti setiap kali dapat pendapatan berapa itu nanti kan per bulannya dibagi sekian persen untuk. Enggak, maksudnya untuk kan misalnya tadi di Silosia terus di mana lagi? Oh kan iya, masing-masing. Ada beberapa tempat wisata lah itu untuk pembagian waktunya itu sudah ditentukan atau? Kan masing-masing tempat wisata ada pemainnya sendiri-sendiri Mas. Iya, saya tinggal nyiapin kostumnya, dia yang untuk tampil di sana, yang tampil di sana, dan saya kerjaannya kalau Sabtu Minggu ya koordinir, kadang cek kostum kondisinya, kelengkapannya, pemainnya gitu toh. Berarti udah ada tempat wisata tadi udah ada iya, udah ada timnya sendiri-sendiri gitu. Satu tim berapa orang? Untuk satu kostum kan 2 pemain. Misalnya di tempat tersebut ada 4 kostum ya harus ada 4 pemain. Rata-rata di satu tempat wisata itu ada berapa tokoh? Ya masing-masing kalau minimal 2 lah. Ya. Tapi kadang ya tergantung situasi keramaiannya juga. Kalau itu ramai nyampe sampai 4 atau 5 kostum bisa. Kadang ya 2, 3 cukup itu tuh. Ya kalau nggak begitu ramai 1 saja gitu. Soalnya kalau misalnya satu kostum itu udah foto, yang lainnya kan udah gitu toh. Jadi semisal 1 tampil 1 dapatnya 1, tampil 2 belum pasti dapat 2, 1,5 lah gampangnya. Maksudnya ada yang foto ada yang tidak, yang untuk yang kedua tersebut. Gitu. Jadi semakin banyak kostum ya peluangnya semakin sedikit. Kalau badut itu enggak ya? Beda dengan badut cosplay itu kan sistem pembuatannya lebih detail dengan apa ya jenisnya? Enggak, maksudnya enggak buat badut, kostum badut itu. Iya Mas, kalau sebenarnya saya nggak suka badut sih Mas. Oh, iya. Soalnya kan badut itu biasanya baju-bajunya itu seperti boneka yang kain jahit dengan ada busa-busanya itu toh. Kalau ini kan komponen seperti detail langsung di badannya itu toh. Lebih detail. Jangan buat badut Mas. Badut-badut politik apalagi. Oh ya. Kan nenek lagu nih. Badut. Nah, iya ngerti wae itu lagu. Lagu langsung. Iya. Hah? Orang Indonesia. Berarti nek mengikuti perkembangan film itu yo nanti bisa ada yang baru lagi dong. Ya insya Allah ini masih proses pembuatan kostum yang baru Mas ya. Cuman pengennya sekalian tampil 2 atau 3 kostum yang dalam dari film itu karakternya beda lagi ya, tampil dua-duanya. Kalau yang ini kan karakter protagonis ini. Kalau yang karakter antagonis apa? Antagonis. Musuh. Lakon karo musuh. Nah, ngono lho diganti Lakon sama musuh. Nek musuh ki apa toh? Anggone Transformers lali ya. Apa musuh? Neng ku ya nanan ora gelem foto biasane. Yo ora, ngono kuwi pokoke anggere ning robot ngono iki Ya belum tentu loh, belum tentu, Pak. Apa ya? Iya loh, dia sukanya tuh Transformers itu Optimus Prime, Bumblebee, yang lucu, anak-anak dia biasanya Bumblebee. Masalah ini pas saya lihat juga di video ini kayak di Jepang, di Korea, Cina itu kalau kan ada monster sama apa itu
Jagoan. Ultraman. Lah Ultraman itu di grade monsternya kalah lah. Anak-anaknya bu monsternya itu semua di grade itu ya nggak mau pahlawannya itu disakiti itu nggak rela. Oh kalau Ultraman belum cosplay Ultraman. Pernah bikin kostum Ultraman dengan bahannya kulit asli itu. Tapi waktu itu di sekitar 3 hari saya proses membuatnya, cuman tampil itu dipakai cuman sekitar 2 jam, tidak sampai 2 jam. Kenapa? Sumuk. Ya panas Ya, kan ketat gitu toh Ultraman itu dan banyak kulit. Itu harusnya kalau di film-film itu kan syutingnya di ruang ber-AC. Jadinya tidak kepanasan. Kalau saya kan di sana itu di outdoor. Iya, di outdoor. Iya, karena omae guys sing omae kan dadi cilik-cilik. Kan di sana itu juga disediakan kostumnya toh, Mas. Yang perutnya agak besar-besar itu Ultraman perutnya rada mending-mending kan aneh gambar saiki. Pernah ngerti Ultraman gendut tuh. Ultraman gendut. Tinggal foto-foto lucu-lucuan lah. Seperti Hulk itu belum ada ya? Hulk bukan Hulk. Ya kalau Fantastic Four itu ada manusia batu. Belum pernah bikin Mas. Belum ya. Nanti ada Kapten Melar itu yang bisa molo-molo itu gitu. Sebenarnya lebih banyak variatif juga lebih bagus sebenarnya. Cuman untuk pemasukan itu paling tinggi itu peminatnya yang anunya lebih tinggi itu di robot-robot Mas. Jadinya fokusnya utama itu bikin kostum robot. Yang lainnya cuman sekedar nambah koleksi saja. Antara tokoh dua ini, antara Optimus Prime sama Bumblebee itu biasanya yang lebih menarik mereka tuh datang yang mana? Kalau menarik dan keren itu kan lebih tinggi ya Prime itu, Optimus Prime utama ya. Kalau Bumblebee itu kan tokoh favorit, jadi banyak digemari anak-anak juga. Cuman kebanyakan yang lebih suka Optimusnya lebih tinggi, lebih keren gitu. Cuman kadang kalau anak yang agak takut ya pilih yang Bumblebee gitu. Jadi 2 kostum itu utama untuk saya produksi gitu. Jadi kan punya keinginan untuk punya galeri di rumah itu sebagai bahan pameran gitu. Ya sebenarnya pengen tapi belum. Jadi di sana nanti itu didesain memang kayak studio begitu, terus ini ditampilkan komplit, terus kasih lampu nyala. Ya, masih rencana Mas, itu untuk kedepannya kan besok kalau sudah tidak produktif lagi, masih ada kostum-kostum kenangan yang dulu pernah dipakai atau pernah dimuseumkan lah ya tentu. Nah ya gitu. Bagus itu. Jadi kasih lampu, terus nanti anak-anak yang pengen lihat-lihat ini loh, dulu sempat buat seperti ini, kayak museum ini cosplay. Museum cosplay. Biasanya kalau museum cosplay itu lebih bagus tuh, soalnya pakai 3D print juga bikinnya. Beda dengan cosplay bikinan saya kan handmade gitu toh. Jadi ya paling bikinnya satu-satu. Gitu. Dan detailnya ya sedapatnya, yang penting sudah mirip mendekati saja. Nah ini sudah lumayan detail loh ini, dari mata, terus apa lengkungan dan sebagainya. Ini kan ini butuh ketepatan. Malah justru yang nggak presisi itu loh, Spiderman itu miring itu meripatnya. Ini kan bisa 3 ya Mas. Ini pada Mas, lampunya udah mati, udah rontok. Kan kalau perawatan perbaikan itu kan biasanya seminggu sekali dicuci, ya itu udah mati lampunya. Ini kan habis dicuci kemarin juga mati sebelah ini. Oh, ada lampunya ini Bu ya. Yang ini mati habis dicuci. Jadi kalau betulin yang bagian dalam itu ya agak susah. Cuci apanya ini Mas? Ya cuci dalamnya, disikati, sampai segitunya ya dijemur lah, nanti dicek lampunya, kalau mati ya susah betulinnya lagi. Harus benerin ya. Kok nggak dicuci Mas? Ya, perawatan. Ya. Biar nyaman yang pakai. Oh, ini tutup botol iki aku ngerti. Iya. Aja disebutnya. Itu botol apa? Mineral gitu kan. Ngono. Lho iso dijawab to pinter. Botol mineral.
Ya, piye mateni ini piye jedot piye Oh, kok. di dalam enggak apa-apa ini awet. Angger kedep lah ya mati. Dia mati. Ngono itu teman. Itu sakit mata. Belen nih, belen. Ya, Penjelasan buatnya ini sudah maksudnya ngedep gambar terus ini gitu atau memang Ngepas kira. nah, gitu maksudnya. Oh, ini model matanya gini. Kena Ini saringan bareng. kan butuh apa ya? Butuh ketelitian ya. penelitian dan perhitungan skala Iya, gitu dengan mata ya pemakainya gitu. Nah, ini misalnya matanya dapatnya di cacatnya sini, berarti saya tempel matanya di atasnya sini. Kalau itu kan di depannya, tapi kanan kirinya masih bisa lihat luar gitu loh. Ini nggak bisa menggantikan fungsi helm ya berarti. Tuh, Ya bisa juga kadang kalau di Berarti jalan ya dibuat raya yang itu SNI mas, malah jadi pusat perhatian itu. Itu juga Kalau ide mas, itu dipakai. kan bikin ini dijual. Jadi helm yang standar itu dimodif gitu. Modif. Itu dipaksa. Jebol no mbok paksa. Enggak, itu awet tuh. Keras. Sekarang ada modif itu mas, helm kompor gas, helm Mexico. Yang penting tetap SNI. Iya. Yang Yang penting tetap helmnya- SNI. Iya. Kan asli. Bentuk ya. aslinya, helm bentuk itu aslinya itu tidak- terus ditempel aja. Nah, Cuman iya. di Depan luarnya itu wah ini peluang bagus banget. Peluang iya, bisnis. Peluang bisnis. muncul banyak ide. Logone raku ya. Ya. Optimus Prime. Untuk helm anak-anak biasanya. Kalau Nah, dewasa itu kan kurang berminat. Nah, kalau anak-anak Isen lah kan gua banyak peminatnya bisa Kowe ora ngerti diproduksi nek juga. enek wong tuwa sing saya tuwa saya ganti. Kuwi eneng yo. Biasanya itu kolektor mas, suka dengan toko-toko itu dan punya koleksi-koleksi misal Wong tuwek ra kenal. figur-figur. Ini kan Maksudnya kan kadang enek ya di Enek. perapatan kuwi enek Helmnya Magicom. helmnya Magicom. Manci. Helmnya manci. Gas. Nah, Gas. ketel aku ro ketel. Ketel. ceret gitu. Dan dia itu pede banget. Iya. Malah ngebeli klakson-klakson ngono kok malahan pede. Nah, saya kalau pengen kadang malah tak pakai sekostumnya itu, pakai buat nyepeda. Nah itu Ada yang itu yang Udah pede ya sekarang ya berarti. yang Ya, kalau pasaran di itu loh. dalam tukang pede-pede pede, isen ya. Mas. Yang Tapi orang kalau- muda itu kan ada yang kostum itu gimana apa? Apa? Dari Ultraman. Satria Wajah Hitam Ultraman itu ada yang pakai kostum naik motor itu pulang mudik itu pakai itu. Nah, ya itu. Ultraman mudik. Tapi kalau helmnya tidak standar juga bahaya. Bahaya. Memang harusnya helmnya itu dulu yang standar, baru Di modif. luarnya dimodif. Dipoles, dipakai tempel-tempel itu karakter. Ya itu enggak untuk harian, cuma mungkin pas gabut, pit-pitan. Ya ngaji tahun berapa mas? Saya mulai mengaji itu tahun 2013 akhir, 2014 nih. Bergas. Cabang gas. Sekitar bulan November atau Oh iya. Tadi pusat perhatian suka malah. Tapi periuk panas ya Den. Ya sakarepe iku paling sing delo kuwi Panas, toh? jelas panas banget. Tapi ya di video banyak orang viral juga. Ki opo ya kita mripate. Beton. Nah ini kasih dengar ini kan ya ngepas seperti itu ya. mas, ini kan skotletnya ada lubang-lubangnya apa itu namanya, tapi itu kelihatan dari dalam. Ya, kalau dikasih lampu juga bisa, cuman ya agak silau. Jadi silau. Dengan PD-nya dia. Oke, Mas, kaitannya dengan ngaji juga. Ini kan ada beberapa pekerjaan dari jenengan yang memang ada yang jenengan tidak memproduksi seperti baju-baju cewek Yang seksi itu, yang seksi, cosplay yang seksi. Itu juga bagian dari nilai-nilai jenengan Dakwah juga. ya dakwah juga. Iya, itu walaupun tertutup, tapi kan kalau memperlihatkan bentuk lekuan tubuh juga ada larangannya Ada untuk wanita. larangannya. Jadi ya tidak memproduksi kostum pakaian wanita yang seksi gitu. Pernah sempat bikin tapi tidak jadi ditampilkan. Nggak jadi ditampilkan ya. Saya Itu karena ya tahu paham tentang nilai-nilai itu ya. Nggih. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Berarti ini ide bagi pemirsa pendengar yang sekiranya punya
keinginan untuk belajar ke tempat jenengan? Iya. Ready ya, siap? Ini Yes. jelas pasti ready. Ya. Tiap hari ya di rumah kalau tidak ada kegiatan di luar ya maksudnya. Sama Mas, saya juga di rumah kalau ada kegiatan. Ya sama berarti. yang jelas ini kalau pas Gimana Pak RT? Ramadan itu selalu ada yang beranjang sana ke sana. Iya, Iya toh? Nafar itu. Ramadan itu kan bisa juga. Loh, belum berarti selama ini belum ada yang main ke sana Belum, untuk ini lihat. kan untuk cabang berkas baru tahapan proses pembangunan gedung majelis. belum Jadinya ya belum untuk Nah, nanti kan majelisnya jadi ada nafar toh. Jenengan buat galerinya. Wih, mantap. Ya, ya nanti kan peserta nafar nyoba cosplay. foto-fotonan. Ya, cosplay. itu beda dengan yang lain gitu loh, maksudnya dari cabang yang lain itu beda. Ya. Baik, terima kasih Mas Slamet Widodo. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk semuanya. Dan yang jelas ketika tampilan itu tidak sesuai syar'i, maka Mas Widodo juga tahu Ya, hukumnya, mundur, maka tidak mundur diproduksi. kemudian nggak diproduksi dan sebagainya. Mudah-mudahan meskipun ini kesannya apa ya modern begitu ya, tapi tidak meninggalkan nilai-nilai syar'i gitu ya. Ya, semoga berkah usahanya. Amin, amin. Dan akhirnya saya Spiderman. Dan saya temannya Spiderman. Saya Batman, Iron Man. Iron Man dan Mas Slamet itu pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.